tidak, saya tidak mau melihat itu, saya tidak mau melihat itu. Tidak, kamu tidak nyata, pergi kamu pergi, kamu tidak nyata, pergi, kamu tidak nyata, pergi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswaku sekalian, Bapak Ibu tutor sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan nih. Sebelum saya jelaskan, saya akan kasih pengantar dulu bahwa sekarang kita memasuki praktikum di Blok Jiwa 2, yaitu masalah-masalah gangguan pada penderita gangguan jiwa yang ada di RSJ. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan bahwa kita masih dalam praktikum online sebagaimana di Blok Jiwa 1. Nah, pada saat ini yang akan saya jelaskan adalah metode kita masih sama ya, mahasiswa sekalian ya, seperti Blok Jiwa 1. Nah, untuk Bapak tutor sekalian, Ibu-ibu tutor sekalian, kita akan praktikum menggunakan media online. Nah, di Blok Jiwa 2 ini akan kita bahas 7 diagnosa keperawatan yang akan nanti itu akan saya sebarkan sesuai jadwal praktikum. Nah, saya harap mahasiswa sekalian menyimak video saya ini karena saya menjelaskan ini adalah untuk kepentingan mahasiswa sekalian dalam memahami proses pembelajaran walaupun secara daring. Nah, yang harus teman-teman sekarang lakukan adalah tinggal mengikuti saja, melihat video saya dengan lengkap dan nanti mempraktikkan seperti di Blok Jiwa 1, bikin SPTK kemudian dipraktikumkan. Oke, tidak lama-lama saya menjelaskannya. Saya akan menjelaskan satu diagnosa, yaitu halusinasi. Bagaimana intervensi pada halusinasi ini? Di halusinasi ada 4 SP. SP1, SP2, SP3, SP4. Ya jelas ya, teman-teman pasti tahu lah ya. Itu SP1, 2, 3, 4 gitu ya. Tapi di SP1 itu apa gitu ya. Nah, sekarang saya jelaskan. Di SP1 itu bantu pasien mengenal halusinasi, isi, waktu terjadinya halusinasi, faktor pencetus, kemudian perasaan saat terjadinya halusinasi seperti apa. Oke. Nah, tahapan berikutnya kemudian latih mengontrol halusinasi dengan cara menghardik. Bagaimana cara mengontrolnya? Nah, oke, sebelum cara mengontrol, kita lihat tahapan dulu, tindakan yang akan kita lakukan. Yang pertama, menjelaskan cara menghardik halusinasi. Bagaimana cara menghardik? Menghardik itu artinya menyangkal mungkin ya, bahasa kitanya. Kalau yang sering dilakukan di RSJ, ataupun yang sering kami lakukan selama ini, ya tutup mata, tutup telinga, salah ya. Tutup mata, tutup telinga, yakinkan dalam hati, itu tidak benar. Ini yang sering kami praktikan di RSJ. Dan ini yang teman-teman harus latih kepada pasien. Oke. Untuk menghardik, sebenarnya bukan cuma dengan cara tutup mata, tutup telinga, yakinkan dalam hati, itu tidak benar. Bukan saja. Tapi teman-teman jangan mempraktikkan kayak gini ya ke pasien ya. Ini hanya cara saya aja supaya teman-teman mudah memahaminya. Bahwa setiap perkataan itu harus disertai dengan gerakan agar tercerna mudah oleh pikirannya, kemudian dipersepsikan. Oke? Nah, kemudian ada juga nih katanya, mohon maaf, bukan katanya. Ini saya seperti bikin vlog ya, tapi bukan ya. Mohon maaf, ini forum resmi ya, mohon maaf. Nah, ada lagi cara yang lain, yaitu menghardik mungkin dengan cara berzikir, berdoa. Itu mungkin bisa aja, tapi nanti itu mungkin bentrok dengan spiritual ya. Tapi yang sekarang kita lakukan mungkin itu saja untuk menghardik. Kalau teman-teman dapat pilihan yang lain ataupun cara yang lain, kasih tahu saya. Nanti kita akan diskusikan benar atau enggaknya seperti itu ya. Nah, kemudian di SP1 itu ya, intinya mengenal halusinasi, kemudian mempraktikkan cara mengontrol halusinasi dengan SP pertama, yaitu menghardik. Nah, itu SP pertama. Lanjut ke SP kedua. Di SP kedua, itu adalah
evaluasi kegiatan SP yang pertama. Evaluasinya coba Bapak Ibu peragakan kembali apa yang telah kita pelajari tadi, ya. Nah, itu yang harus teman-teman praktikumkan, ya. Setelah itu di SP kedua, tanyakan program pengobatan, ya. Ini di SP kedua. Nah, apa sih yang harus, karena di SP kedua itu ininya tentang obat, ya. Apa yang harus ditanyakan, yaitu jelaskan kita di dalam SPTK, kita harus membuat jelaskan pentingnya penggunaan obat pada pasien gangguan jiwa, atau dalam hal ini halusinasi. Kemudian jelaskan akibat bila tidak digunakan sesuai dengan program. Apa manfaatnya? Apa kerugiannya ketika obat tidak diminum? Kemudian jelaskan cara mendapatkan obat. Ya jelas kalau di rumah sakit itu nanti dari perawat. Kemudian jelaskan akibat bila putus obat. Kemudian latih pasien minum obat dengan benar. Teman-teman, yang harus teman-teman pahami adalah pasien kadang-kadang minum obatnya itu tidak benar. Artinya apa tidak benar? Kadang-kadang cuman ditaruh di mana gitu ya, kemudian pasiennya pas perawatnya pergi, udah obat tidak diminum. Ini jelas kerugian bagi pasien, ya. Kemudian jelaskan efek samping obat. Apa itu efek sampingnya? Teman-teman harus tahu apa saja obat dengan gangguan jiwa, dan ini sudah saya ajarkan pada pertemuan di blog Jiwa 2. Oke. Nah, intinya SP2 itu adalah tentang pengobatan. Ya. Kita masuk ke SP3. Saya akan jelaskan secara singkat karena kayaknya teman-teman nggak senang gitu melihat video itu terlalu lama ya. Makanya saya akan jelaskan secara singkat. Nanti silakan teman-teman diskusikan kepada tutor ataupun saya langsung, boleh ya. Kita masuk ke SP3. Di SP3 evaluasi kegiatan yang lalu, yaitu SP1, SP2. Kemudian latih berbicara bercakap dengan orang lain saat halusinasi muncul. Kemudian masukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. Oke, saya jelaskan ini. Seorang pasien yang sedang mengalami gangguan jiwa itu biasanya dia dalam keadaan sendiri. Kayak saya sekarang nih, sendiri. Saya sepi segini. Nah, seperti ini, saya rentan mengalami halusinasi kalau saya pasien jiwa. Kenapa? Karena saya tinggal sendiri di sini. Nah, caranya, kalau di RSJ kan itu ada teman-temannya ya. Nah, teman-teman harus melatih pasien. Bapak, Ibu, ketika Bapak mengalami halusinasi, coba ajak bicara temannya. Langsung saja Pak ke temannya. Misalkan namanya Bola. Kang Bola gitu kan. Yuk, teman saya ngobrol, kayaknya saya sedang mengalami melihat bayang-bayangan sangat mengganggu bagi saya. Yuk kita ngobrol tentang apa gitu ya. Tentang cita-cita tentang permasalahan apa gitu ya. Pokoknya ngajak ngobrol aja tentang bola atau tentang apa, bola lagi. Tentang misalkan apa saja ya yang topik saat ini sedang hangat gitu kan. Ataupun berbicara aja lah ngarung ngidul, yang penting berbicara sama orang yang ada. Nah, ini yang harus teman-teman ajarin. Tuangkan ke dalam SPTK-nya. Oke? Nah, itu SP3. SP3 intinya latih berbicara, bercakap dengan orang lain saat halusinasi muncul. Ini sudah dijelaskan di pertemuan juga bersama Bu Rahmi pasti. Saya yakin pasti Bu Rahmi menjelaskan ini. SP1, 2, 3, 4. Kalau teman-teman tidak tidur pada saat Zoom. Kalau teman-teman menyimak pada saat Zoom. Tapi kalau teman-teman tidur, tonton video saya sampai habis ya. Jangan sampai teman-teman nggak tonton. Kemudian, masukkan ke dalam jadwal kegiatan pasien. Jangan lupa semua tindakan tuh harus dimasukin ke dalam jadwal kegiatan pasien. Oke? Kita masuk ke SP4 sekarang. Di SP4, apa yang kita lakukan? Sok coba jawab kalau sudah mempelajarinya. Tindakan pertama adalah evaluasi SP1, 2, 3, 4. Itu yang dievaluasi. Kemudian, apa lagi?
latih kegiatan agar halusinasi tidak muncul. Silakan kegiatan apapun dilatih di situ. Artinya sebenarnya ini teknik pengalihan ya. Ketika ada suara-suara datang, aduh, kayaknya saya lagi mendapatkan suara-suara ataupun melihat bayangan. Ya udah, saya ngapain kek, ngepel kek, nyuci piring kek, main gitar kek, apa kek, pokoknya apa saja yang bisa dilakukan di rumah sakit karena ini kasus gangguan jiwa. Jangan coba-coba teman-teman melakukan, Bapak ketika Bapak mengalami halusinasi Bapak piknik. Enggak ya, hati-hati ya. Kata Pak Krisna, lakukan kegiatan apapun, tapi lihat dulu situasi di RC seperti apa. Apa kebiasaan pasien biasanya? Harus disesuaikan, oke? Nah, kemudian diskusikan di situ dengan pasien. Bapak menjelaskan kepada pasien pentingnya melakukan kegiatan ketika halusinasi itu muncul. Kemudian diskusikan aktivitas yang bisa dilakukan di rumah sakit oleh pasien. Kemudian latih melakukan aktivitas. Pastikan teman-teman tahu kegiatan tersebut. Misalkan, oke Pak, nanti ketika Bapak melakukan, pada saat Bapak menghalusinasi, Bapak main gitar. Tiba-tiba perawatnya nggak bisa main gitar. Gimana cara melatihnya? Nanti lebih pintar pasien daripada perawatnya. Oke? Lakukan kegiatan yang kalian sama-sama bisa melakukannya. Artinya, latih kegiatan sesuai dengan kemampuan yang ada dan situasi yang ada. Oke, intinya semua itu pengalihan untuk mengontrol halusinasinya. Itu SP1, 2, 3, dan 4. Kalau teman-teman masih bingung, review kembali penjelasan saya dari awal. SP1, SP2, SP3, SP4. Atau buka materi yang telah diajarkan oleh Bu Rahmi. Ya. Oke, sampai di situ teman-teman ada pertanyaan atau enggak? Kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Bukan ya. Silakan tanya ke tutor masing-masing. Ya, kalau enggak japri ke saya boleh, tapi kalau saya mau balas mungkin besok itu agak loading karena saya ada kegiatan juga gitu ya. Tapi saya tetap mengontrol melalui WhatsApp. Oke. Teman-teman, saya harap teman-teman nonton ya video saya sampai selesai ya, karena ini penjelasan ini nggak terlalu lama. Saya ngomong agak saya cepatkan karena biar durasinya nggak terlalu lama ya. Ingat, di halusinasi ada berapa SP? 4 SP, 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah mengenal halusinasinya dan melakukan kegiatan menghardik. Yang kedua, program minum obat. Yang ketiga, apa lagi yang ketiga? Sok, silakan. Yang ketiga adalah melakukan kegiatan berbincang-bincang dengan teman ataupun orang lain. Yang keempat, yaitu melakukan suatu kegiatan untuk mengontrol halusinasinya. Itu SP halusinasi. Oke? Ada 4. Tugas teman-teman selanjutnya adalah membuat SPTK dan membuat video. Terima kasih. Itu saja dari saya.